Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mengenai liabilitas jangka panjang ya. Bagian 2 ya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan yang hipotik ya. Nah, ini adalah yang terakhir ya. Kedua dari terakhir, pelunasan liabilitas jangka panjang. Nah, kita akan coba membahas mengenai bagaimana kalau kita melunasi utang tersebut. Nah, ada beberapa bentuk ya, ada 5 bentuk. Yang pertama itu adalah yang ini, pelunasan kas sebelum jatuh tempo gitu ya. Jadi kalau jatuh tempo kan udah pasti sesuai dengan carrying value ya, sesuai dengan face value akhirnya. Nah, kemudian yang kedua pelunasan dengan menyerahkan aset tetap ya. Yang ketiga menyerahkan sekuritas. Nah, yang keempat dengan persyaratan modifikasi ini ya terms ya. Modifikasi kontraknya ya. Bisa berupa wah ini kelihatan nih, saya geser dulu deh. Bisa berupa pengurangan bunga kupon, itu yang pertama. Kemudian bisa berupa yang pertama bunga kupon, yang kedua jatuh tempo tenornya diperpendek gitu ya, atau dikurangi prinsipalnya, atau dikurangi bunga kupon rate-nya gitu ya, atau bunga terutangnya ya. Yang masih terutang berapa dikurangi. Nah, itu bisa berbagai macam terms atau ketentuan ya, tergantung kesepakatan atau kreditur dengan perusahaan. Nah, di sini yang terakhir adalah nanti kalau pelunasnya sebagian-sebagian digabungin ini semua, misalnya seperti apa. Nah, jadi secara umum ada 5 jenis ya, 5 jenis. Yang pertama pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo, kedua oleh aset tetap, ketiga oleh aset sekuritas, ketiga dengan modifikasi. Ya, nanti 1, 2, 3, 4 ya, yang kelima itu dengan gabungan ini semua gitu ya. Jadi ada yang setengahnya dulu dilunasin, kemudian baru nanti dimodifikasi ya sisanya. Nah, bisa kayak gitu. Oke, nah sekarang kita bahas konsepnya dulu. Nah, konsepnya ketika kita ingin melunasi suatu utang atau suatu liabilitas jangka panjang, nah ini bisa 3 bentuk berarti ya kan kita sudah belajar. Pertama adalah obligasi, yang kedua adalah notes payable, dan yang ketiga adalah mortgage ya, mortgage payable. Nah, dari sini maka kalau kita ingin melunasi salah satu di antara dua ini gitu ya. Oke. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah harus mengenali transaksi-transaksi ini, gitu ya. Jadi kalau kita ingin melunasi obligasi, nah kita harus cari analisis dulu. Ketika dilunasi dengan cara yang mana? 1, 2, 3, 4, atau 5 gabungan gitu ya. Nah, dari situ kalau kita udah bisa menguasai konsepnya, baru kita akan bisa menguasai bagaimana cara membuat jurnalnya. Nah, seperti itu. Mari berakuntansi ya. Nah, pertama, pelunasan liabilitas jangka panjang. Nah, sebelum melunasi, ya biasanya perusahaan akan membayar accrued interest-nya dulu. Jadi kan kita akan memakai amortized cost ya, akan ada tabel amortisasi. Nah, dengan ada tabel amortisasi maka dibayar dulu bunganya, diamortisasi dulu carrying value-nya, baru nanti dapat carrying value di akhir. Nah, jadi untuk mendapatkan carrying value pada saat tanggal pelunasan gitu ya, misalkan sebelum jatuh tempo, nah, maka kita harus membayar dulu bunga-bunganya. Nah, agar apa? Agar dapatlah carrying value akhirnya. Nah, seperti itu ya. Baru nanti kita bandingkan kalau di kondisi pertama dilunasi dengan kas sebelum jatuh tempo, maka kita harus membandingkan carrying value dari debt pada tanggal kita mau melunasi itu berapa ya. Setelah dibayar dengan accrued interest-nya gitu ya. Baru dibandingkan dengan kas. Nah, yang kedua, kita selisihnya antara carrying value dari utang gitu ya sama bandingkan dengan kas yang akan kita bayarkan untuk melunasi utang yang tersisa, itu kalau selisihnya kita catat ke gain or loss ya, ke laba rugi. Nah, itu kalau kita melunasi dengan kas. Tapi kalau melunasi dengan sekuritas ya, dengan menerbitkan saham, sama konsepnya, carrying value dari utang dibandingkan dengan fair value dari aset dari sahamnya gitu ya. Selisihnya gain or loss. Nah, kalau kita melunasi utang dengan melepaskan suatu aset tetap ya. Kalau yang pembahasan sebelumnya itu kita membeli utang, membeli depreciable asset atau membeli non depreciable asset. Depreciable asset contohnya equipment, non depreciable contohnya tanah. Dengan apa? Karena daripada pakai cash, daripada nerbitin saham gitu ya,
mendingan ngutang gitu. Nah, kalau membeli PPE-nya dengan utang, nah lihat video sebelumnya gimana gitu ya. Nah, seperti itu. Ada berbagai macam jenis kondisinya gitu ya. Secara umum kalau kupon rate-nya itu wajar dan prinsipalnya juga wajar, maka dilunasinya dengan kita membeli suatu PPE, kita akan menggunakan present value dari si bonds-nya atau dari si notes payable-nya gitu ya. Itu kalau kupon rate-nya ada dan kalau prinsipalnya juga wajar gitu ya. Tetapi kalau tidak wajar maka maka nilai wajar si aset akan akan yang menang gitu ya. Kalau kalau si kupon rate sama prinsipalnya wajar, maka present value dari notes payable justru yang menang gitu ya, akan membentuk harga dari si aset. Tetapi kalau ternyata kupon rate-nya tidak wajar atau zero interest bearing notes, maka ya kebalikannya gitu ya. Kita tetap menggunakan market value dari si aset. Nah, itu kalau kita membeli aset. Nah, kalau kita melunasi ya, kalau udah dibeli asetnya berarti kan ada utang tuh ya. Nah, asetnya dapat, utangnya belum, tinggal dibayar. Ketika mau jatuh tempo dan kita nggak punya duit untuk membayar, ya kita lepas lagi itu asetnya, ya bisa saja ya. Maka kalau yang dilepas adalah aset untuk melunasi hutang, nah inilah bentuknya yang keenam ya. Maka kita harus membandingkan carrying value debt dibandingkan dengan fair value dari aset tetap ya, selisihnya gain or loss ya. On extinguishment ya, jadi carrying value dari debt dibandingkan dengan fair value aset tetap, selisihnya adalah gain atau loss dari extinguishment atau dari pelunasan hutang ya. Tapi karena aset tetap yang kita lepaskan, maka akan ada book value-nya. Nah, nanti dibandingkan yang kedua, carrying value dari aset tetap gitu ya, book value-nya dibandingkan dengan fair value aset tetap, itulah loss on disposal ya. Nah, berbeda ya. Jadi seperti ini kalau kita melunasi utang dengan melepaskan suatu aset tetap. Ya, intinya adalah gain or loss dari pelunasan utang ya dilihatnya dibandingkan antara carrying value dari utang dibandingkan fair value dari aset tetapnya. Nah, kalau modifikasi misalkan ada pengurangan bunga kupon dan sebagainya, maka kita akan menghitung gitu ya. Ini seolah-olah menerbitkan utang baru. Di present value kan pada saat kita melakukan pada tanggal kita melakukan modifikasi dari perjanjian utang tersebut gitu ya. Nah, nanti dibandingkan carrying value dari old debt dibandingkan dengan carrying value dari new debt. Nah, selisihnya adalah gain or loss ya. Demikian konsep dari pelunasan suatu non current liabilities ya. Seperti itu. Nah, kita akan lihat contoh yang pertama dulu ya. Oke, nah kalau contoh yang pertama kita melunasi utang dengan membayar sejumlah kas sebelum jatuh tempo ya. Di sini jumlahnya adalah 101% ya. Pada tanggal 1 Januari PT Integritas menerbitkan wesel bayar 200 juta. Nah, face value-nya 200, kemudian 3 tahun, kemudian kupon rate-nya 10% per tahun, kemudian tingkat suku bunga pasarnya 12% dan bunga dibayar tiap tahun ya. Oke, nah ini NPR-nya berarti annual juga ya. Kemudian PMT-nya juga annual. Nah, kemudian ini rate-nya pun annual. Ya, dari sini pada tanggal 31 Desember terbit 1 Januari 2019. Ya. Terbenam terbenam pada tanggal 1 Januari 2021 ya. 2009 tambah 3 2022 ya. Oke, 2022. Nah, dilunasi pada tanggal 31 Desember 2020 pada harga 101%. Ya sudahlah, ini mah langsung saja ya, langsung saja kita masukkan ya. Timeline seperti ini kita langsung step 1 aja ya. Di metode kedua. Jadi langsung menggunakan rumus cepatnya. Present value ya, present value dari rate-nya adalah 12%, per NPR-nya periodenya adalah 3, kemudian PMT-nya adalah minus 20 juta, kemudian future value-nya adalah minus 200 juta, kemudian end of the period. Sama dengan berapa? 190 ya. Oke, sama. Nah, dari sini kita bikin amortisasinya gitu ya. Dengan seperti biasa ya, amortisasi diskon. Nah, sampai akhirnya di tanggal 31 Desember kita akan mendapatkan yang ini ya. Akan mendapatkan angka ini ya. Berupa berapa? Sekitar ternyata kalau angka di 31 Desember carrying value-nya adalah 196 juta sekian ya.
Nah, tapi kita harus jurnal dulu ya, agar mendapatkan angka 196 makanya kita harus jurnal yang depannya. 20 interest expense dan amortization of discount ya. Nah, dari sini baru tahu tuh, oh ternyata carrying value-nya adalah pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 196 juta. Nah, kemudian price as extinguishment pada saat bayar kasnya berapa? 101 ya, 101% dikalikan dengan si face value-nya. Berarti berapa? Sama dengan 202 ya. Nah, dari sini kita dapat karena jumlah utang awalnya itu adalah 196 dan dia harus membayar 202, maka ini jumlah yang lebih besar ya. Kalau utang bayar yang lebih besar berarti rugi ya, karena dia akan mengeluarkan duit lebih besar. Sebesar berapa? 202 juta. Padahal utang dia saldonya adalah 196 ya. Terjadilah kerugian. Nah, gimana cara menjurnalnya? Cara menjurnalnya langsung cash pada notes payable untuk mencatat utangnya, penerbitan notes payable-nya ya. Kemudian tanggal 31 Desember 2019-nya seperti biasa ini diskon berarti interest expense notes payable pada cash ya. Karena cash kenapa? Karena dibayar setiap 31 Desember. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 nah ini wajib dibuat ya. Agar apa? Agar diketahui langsung carrying value-nya ya. Nah, tinggal dimasukin aja 23188.176 dan sebagainya. Sehingga dari sini kita bisa langsung carrying value-nya adalah 196. Nah, barulah langsung kita membuat jurnal ketika pelunasan utang tersebut. Notes payable-nya sejumlah carrying value-nya kita debit ya. Baru cash-nya berapa? Cash-nya 202 ya. Loss-nya itulah sisanya, selisihnya. Yang ini ya. Oke, nah. Oke, sampai sini aja penjelasan mengenai pelunasan utang ya yang dilakukan dengan kas pada tingkat tertentu 101% ya, seperti itu. Semoga bisa bermanfaat.